Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kunci buat setiap orang percaya dapat mengalami kemuliaan adalah pengakuan. Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya pendeta? Loh, artinya begini pendengar sekalian, ketika kita rindu mengalami kuasa kemuliaan Tuhan seperti yang sudah dijanjikan dalam firman-Nya, maka kita harus berani mengakui segala kesalahan, kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan kita. Karena salah satu hukum penting dalam hidup ini adalah, dan ini yang saya sebut hukum terutama dalam kehidupan ini, we have to know what we do know, and we have to know what we don't know. Kita harus tahu apa yang kita tahu, kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Artinya dalam hidup ini kita harus sadar diri, kita harus sadar akan kekurangan kita, kita juga harus menyadari kelebihan kita. Nah, kesadaran akan kekurangan kita akan berdampak bahwa kita lebih menghargai orang lain. Kesadaran kita akan kekurangan kita justru membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Jangan salah, jangan sampai justru kesadaran akan kekurangan membuat kita minder, membuat kita nggak percaya diri, membuat kita nggak berani melangkah. Wah, ini salah arah, saudara-saudara. Sebaliknya, kesadaran akan kelebihan diri kita membuat kita tahu bersyukur kepada Tuhan, membuat kita bisa menolong orang lain. Jangan sebaliknya, justru kelebihan kita membuat kita akhirnya sombong, membuat kita menghakimi orang, membuat kita merasa diri yang paling benar sendiri, ingin bersaing semua orang. Nah, ini kan namanya kerasukan setan, saudara. Karena hidup ini setiap orang pada dasarnya punya kekurangan dan kelebihan. Biarlah kita saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun dalam terang kasih Tuhan. Nah, seringkali persoalannya kalau kita tidak dapat mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, ini yang membuat orang sok tahu, ini yang membuat kita jadi manusia yang lupa diri. Tapi justru dengan mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, yang pertama, kita dapat memperbaikinya. Kalau kita nggak pernah mau akui, karena hidup ini yang paling jahat, selalu saya bilang, yang paling jahat adalah sudah salah ngotot. Selalu saya bilang, kalau istri sudah salah ngotot, wah, sengsara sekali suaminya. Dan sebaliknya, istri-istri yang punya suami udah salah ngotot, sengsara sekali istrinya. Begitupun dalam kehidupan pelayanan, kalau rekan kerja kita udah salah ngotot, wah, susah hidup ini, saudara-saudara. Dan makanya selalu saya bilang, orang yang sudah salah ngotot itu orang yang dipakai setan, karena yang kayak begitu biasa sumbernya banyak keributan. Ini selalu trouble maker, di mana-mana, di keluarga sumber ribut, di dalam pergaulan sumber ribut, di dalam pelayanan sumber ribut. Orang yang kayak begini nggak ada jalan lain, kita jauhi, saudara-saudara. Dan kalau itu terjadi dengan pasangan, nggak ada jalan lain, kita perlu doakan, kita patahkan setiap roh jahat, karena memang orang seperti itu dikuasai oleh setan untuk mendatangkan persoalan-persoalan, untuk menyakitkan hati orang. Karena itu hidup ini sebenarnya sederhana. Kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, kita mau lihat berkat Tuhan, belajar aja akui kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, sehingga akhirnya kita dapat memperbaikinya. Dan yang kedua, kalau kita berani mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, maka yang kedua, kita ini akan jadi lebih maju, saudara-saudara. Karena orang tuh gak bisa maju-maju. Kenapa? Gak mau mengakui kesalahannya. Udah salah nyalahin orang, udah salah masih cari-cari kambing hitam. Wah, ini kan repot. Tetapi kalau kita berani saja mengakuinya, maka kita akan makin hari makin maju. Dan yang ketiga, kalau
kita berani mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, kita akan dapat makin setia. Hidup ini intinya apa sih? Hidup ini kan intinya menjadi setia. Nah, kalau kita nggak pernah mau mengakui kesalahan, kekurangan kita, loh, kenapa sih gengsi? Ini kan orang-orang sombong yang merasa diri hebat, dan kalau kayaknya ditegur, wah kayaknya sakit hati banget. Ya tapi caranya dong, caranya. Lo bukan caranya, salah ya salah. Nggak usah caranya, nanti kemudian baru beresin. Tapi yang pasti salah adalah salah, itu aja gitu. Dan sebagai orang salah harus siap ditegur. Karena kalau tidak, kita hanya orang-orang yang mau membenarkan diri, yang berujung pada kerikil-kerikil kehancuran dalam hidup kita. Jadi karena itu, mari kita akui kesalahan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Yang pertama, supaya kita dapat memperbaiki. Yang kedua, supaya kita lebih maju. Yang ketiga, supaya kita makin setia. Dan akhirnya yang keempat, supaya kita akan makin terus disempurnakan. Karena hidup ini bukan hanya sebagaimana adanya Tuhan menerima kita, tetapi dengan apa yang ada pada kita, Tuhan akan terus bekerja, Tuhan akan terus sempurnakan, sehingga melalui kehidupan kita banyak hal yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kami telah berdosa. Sebuah pengakuan yang jujur, sebuah pengakuan yang terbuka, sebuah pengakuan apa adanya. Kami telah berdosa. Dan kita mau sama-sama belajar dari Bilangan 21, Bilangan pasal 21 ayat yang keempat, Bilangan 21 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 di bawah judul perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan diri di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terdung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpaku jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Mereka salah, Tuhan marah, Tuhan tegur, tetapi mereka mengakui, dan setiap ada pengakuan, di situ ada jalan untuk kemuliaan. Hidup ini bukan karena dosa kita yang terlalu parah, tapi hati kita yang terlalu keras. Selama hati kita mau lembut, maka Tuhan akan membereskan segala sesuatunya. Ketika umat Allah merendahkan diri dan mengakui dosanya, maka hidup mereka kembali pulihkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali persoalannya, apa dosa yang paling banyak kita kerjakan? Nah, ini yang harus kita mengerti. Yang pertama, kita merasa diri yang paling benar. Kita mau menang sendiri. Ini dosa, saudara-saudara. Ini dosa. Sehingga apa yang terjadi? Karena kita merasa diri yang paling benar, kita mau menang sendiri, kita egois. Akhirnya semua tindakan dan perbuatan kita anggap ya ini yang benar aja gitu. Walaupun kita tahu salah, tapi kan salah, tapi kan ada alasannya. Nah, ini kan repot, saudara. Padahal hidup ini sebetulnya sederhana. Kalau kita tahu salah ini, beresin aja, nggak usah merasa dia yang paling benar. Yang kedua, dosa yang sering kita kerjakan yaitu menghalalkan segala cara. Kita tahu nggak boleh, tapi kita punya alasan, ya kepepet sih, ya kan? Jadi saya berzina, ya habis gimana dong? Suami saya nggak beri perhatian kepada saya, akhirnya kebetulan ada pria lain. Jadi dunia akhirnya merasa begini. Kalau ada alasan, akhirnya segala kesalahan dibenarkan. Tahukah saudara, alasan tidak pernah membenarkan kesalahan. Kita boleh punya 1000
satu alasan, tetapi kesalahan tetap adalah kesalahan. Kesalahan harus diakhiri dengan pengakuan dan pertobatan, bukan hanya mencari-cari alasan. Alasan hanya untuk menyadarkan kita lain kali kita harus lebih hati-hati, karena kita berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi seringkali dosa yang kita buat itu kita merasa diri yang paling benar dan mau menang sendiri. Yang kedua, kita menghalalkan segala cara karena kita merasa ada alasan-alasan. Dan yang ketiga, kita mengeraskan hati, tidak memperhatikan aturan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi kamu naik. Kamu tidak menjadi ekor, kamu akan menjadi kepala. Seringkali persoalan kita tidak memperhatikan aturan. Kita cuma memperhatikan suasana hati kita. Kita cuma mengerjain apa yang enak buat kita. Tapi hidup ini bukan soal apa yang enak buat kita, apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang keempat, umat Allah seringkali hidup dalam dosa. Apa? Dosa di mana kita tidak tahu malu. Kita nganggap normal lah, semua orang juga buat begitu. Sehingga orang sekarang, bapak-bapak umur 61 tahun bisa pacaran sama anak umur 25 tahun, gak tahu malu. Anak-anak muda belum menikah lakukan hubungan seks sebelum nikah, tidak tahu malu. Orang gereja nyerang gereja lain, hamba Tuhan satu serang hamba Tuhan, dan kok gak tahu malu. Kita kan sama-sama hamba Tuhan, kita kan sama-sama pelayanan. Kenapa sih kita nggak saling memuji Tuhan? Kenapa kita nggak saling melengkapi? Kalau ada kekurangan, bantu dong. Ini kan sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa sih senangnya bersaing aja? Kok nggak tahu malu? Benar, biarlah kita menjadi orang yang tahu malu. Ada banyak pejabat nggak tahu malu. Duit rakyat pun disikat, dirampas, dijajah. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, mari kita jadi orang percaya yang tahu malu, yang hidup berkenan pada Tuhan, dan jalan kita jalan yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sudah yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbawaan berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus bekerja. Oh Bapa, hamba juga doa buat mereka tangan kanannya di dada, yang rindu untuk senantiasa menjadi orang percaya yang membereskan setiap kali dosa-dosanya, menjadi orang yang berani mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Di dalam nama Yesus, tuntun kami dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.